kita ini kalau disentuh sama orang, kita ini harus sensitif, ya. Dan juga dari latihan Tai Chi ini, banyak orang bilang, "Oh, harus seperti pegang bola," gitu. Ya, tapi ada yang rasa, "Oh, memang benar-benar nih saya ada seakan-akan pegang sebuah gumpalan bola udara," gitu ya, di sini. Tapi ada yang sama sekali tidak merasakan, sama sekali. Ada yang latihan bertahun-tahun juga, 10 tahun juga tidak merasakan adanya sebuah energi gitu loh, yang di tangan itu, ya. Tapi ada yang memang sudah merasakan gitu. Nah, untuk supaya sebenarnya adalah melalui latihan Tai Chi yang benar, lama-lama kita otomatis akan merasakan. Makanya dikatakan kan kita adalah latihan Tai Chi itu bagaikan latihan berenang di udara begitu, ya, berenang di udara gitu ya. Nah, ngerti kan kalau di udara itu berarti ada hambatannya juga kan, kayak seperti di air gitu, hambatannya air. Padahal hal ini adalah udaranya sendiri gitu, ya. Nah, untuk supaya mempercepat ada rasanya itu, ya kita lakukan uh, latihan Qigong ini, ya. Jadi jangan dibandingkan dengan orang meditasi, latihan dalam, ya segala gitu ya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita bernapas itu sendiri juga napas secara alami atau apa itu adalah ada Qigong juga. Jadi Qigong itu sebenarnya dibagi dua kelompok besar. Satu adalah kita mengolah Qi yang ada di dalam badan kita. Satu lagi adalah Qi yang kita ambil udara yang dari luar, ya, yang oksigen yang dari luar. Contohnya kita tidur. Kenapa kita bangun tidur jadi lebih segar gitu loh. Ya kan? Kita lebih segar adalah karena ya kita memang tidur, rileks, kita tarik napas dari luar, masuk ke dalam badan kita, terus kita keluarkan lagi. Gitu. Atau sehari-hari kita jalan pagi, jalan segala apa-apa gitu. Ya, itu adalah kita menghirup udara dari luar masuk ke dalam badan. Cuma kita tidak sadar ya bahwa kita adalah lakukan kita lakukan pernapasan. Ya, tapi kita tidak mengatakan bahwa oh itu adalah Qigong gitu loh. Ya kan? Nah, satu jenis lagi adalah gimana kita mengolah nih dalamnya ini nih ceritanya. Ya, kita percaya bahwa di dalam badan kita ini ada qi yang mengalir, ya, yang mengalir dan ke garis-garis meridian kita, segala apa. Kalau qi-nya tersendat atau stagnan, nah disitulah jadi ada penyakit. Makanya kadang-kadang di dalam pengobatan Tiongkok itu ada kita bilang oh kita ada qi yang stagnan di lever gitu misalnya. Jadi dikatakan lama-lama ya levernya jadi penyakit, jadi bisa sakit gitu loh. Untuk supaya bisa 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 tidak sakit gimana nih caranya? Oke, qi-nya harus jadi lancar. Nah, caranya bagaimana? Ada orang bilang, "Oh, latihan qigong gitu loh." Apakah itu Pak Tuan Ching, ataukah itu latihan Tai Chi, ataukah melalui tusuk jarum, ya garis-garis meridian tertentu sehingga qi-nya bisa lancar kembali. Ya, itu kira-kira bagi dua kelompok. Nah, dalam hal kita latihan ini untuk kita bisa latihan Qigong yang kita katakan ini, yang kita bisa merasakan adanya bola segala apa ya, pas lagi kita latihan itu, nah kita pikiran kita ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Jadi pikiran kita ini harus di badan luar kita. Jadi pikiran kita ini jangan di dalam badan kita. Jadi kalau kita maksudnya saya di dalam badan kita itu adalah kita pikirin badan kita putar segala itu. Itu adalah latihan Qigong yang agak beda yang biasanya yang umum terjadi. Jadi sekarang ini yang saya perkenalkan di sini itu adalah saya minta teman-teman itu kita latihan Qigong itu konsentrasi kita, pikiran kita bukan di dalam badan kita, tapi saya coba untuk bawa keluar pikiran kita ini ada di luar badan kita. Ya, kita pakai kita, pakai pikiran kita, di mana ini kita ini kita pikirannya bayangkan seakan-akan ada bola di depan tangan kita ini, ya imajiner lah bayangan. Terus konsentrasi ini kita ada di tengah-tengah bola sini, ya konsentrasi kita di tengah-tengah bola. Jangan pikirannya itu langsung ke badan kita, pikiran ke tengah sini. Konsentrasi di situ, ya. Nah terus di sini ini saya ada sebutin nih cara-caranya nih, posisinya ini ya. Mulai dari posisi ini, ya kita usahakan kita posisi tegak ya, jangan nyender. Kita jangan duduknya nyender kalau kita lakukan. Jadi kita lakukan tegak ini supaya energi itu bisa ngalirnya plong gitu, lurus gitu.
ya. Terus juga Mingmen kita ini kita berusaha supaya dia satu lurus. Karena kalau kita duduk itu kadang-kadang kita suka tulang belakangnya ini suka ke belakang gitu loh. Ya kan kita mau lurusin kayak seperti kita cancuang gitu loh. Kan kemarin itu kan kita latihan cancuang ini supaya ini tenaga bisa masuk ke sini. Jadi kita dorong supaya tenaga lurus ke belakang. Kita punya lurus ke bawah, Willy-nya itu Mingmennya ke depan. Ya, seperti kita bilang nyender tembok ini nggak boleh ada bolongan. Nah, dalam hal kita latihan ini, kalau kita latihannya dalam keadaan posisi cancuang itu, kita masih harus pusingin kaki atau apa-apa segala agak ribet. Jadi kita usahakan kita melalui duduk aja, kita latih aja itu. Jadi yang penting kita kontrol, kita punya ini Mingmennya ini kita keluarkan dari depan ini bisa, ini tegak, ini ya kita masuk ke dalam ini. Ini kita usahakan ya, ini masuk ke dalam jangan ini ke sana ya, tapi ini gini. Jadi supaya energi itu ngalirnya dari atas ke sini, ini lurus ke bawah. Lurus ke bawah. Jadi ciempangnya sung, dor, ini di sini. Ya. Waktu kita tarik napas dan buang napas, kita tahu memang orang normal itu jelas tarik napas itu atau buang napas itu selalu dari hidung atau dari mulut gitu ya. Tapi kita hanya bayangkan saja seakan-akan kita tarik napas melalui pori-pori badan kita. Pori-pori badan kita. Seakan-akan pori-pori badan kita itu bisa tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas begitu. Ya. Nah, jadi kita bermain dengan ruangan besar sama ruangan kecil. Ya, small space, big space. Yang saya big space itu bayangin kalian punya ini latihan I itu seakan-akan lingkungan kalian jadi besar, ya. Lingkupnya ruangannya besar atau ruangannya kecil. Ya, oke. Jadi tadi udah bilang ini Mingmennya itu lurus gini. Dorongin sini, ini jadi tegak lurus. Ini agak sedikit hansyung, tapi hansyungnya itu jangan jadi gini. Tapi ini hanya sentuh aja. Tahu bahwa kita tidak kingsyung, ya, tapi kita sentuh aja. Supaya yang ini tegak lurus. Ya, ini ya belakang jangan itu. Ini ya ciempangnya sung gitu. Saja, ya. Oke. Nah, di sini saya ada di sini ada bukan ya. Posisi duduk dengan tegap dan badan tidak bongkok. Mingmen diluruskan dan tulang punggung itu ya, dengan tulang punggung ya. Terus dada hansyung ya. Terus jangan membusungkan dada ya. Terus dagu diluruskan, jangan ke depan ya, leher juga diluruskan, pundak sung, kaki letakkan di sini. Ya, tangan seakan-akan memegang bola. Ya, 3 hal yang harus diperhatikan adalah tadi bernapas melalui pori-pori, 1. Kedua adalah bernapas dengan pelan. Ya, bernapas dengan pelan. Ya, perlahan-lahan ya. Terus konsentrasi kita ada di tengah-tengah bola. Tadi saya katakan di tengah-tengah bola sini. Ya, waktu tarik napas. Nah, waktu kita tarik napas, kita tangan ini seakan-akan memanjang, panjangkan. Persendian kita bayangkan dibuka persendian kita waktu kita ini. Ya, waktu kita kembali baru agak lebih cepat. Ya, baru ini dibuka, seakan bayangkan aja ini, ya. Tidak macam-macam, bayangkan aja ini buka. Jadi ini kita untuk latihan supaya sendi-sendi kita bisa buka, supaya energi itu bisa mudah untuk mengalir dari tangan kita ke kaki kita. Ya, jadi ini adalah salah satu jalan pintas ya untuk dapat itunya ya. Dan saya harapkan sehabis latihan ini semua sudah bisa merasakan adanya bola. Ya. So far di sini ada berapa yang udah bisa merasakan bola? Semuanya udah bisa merasakan bola? Hah? Belum tahu apa itu? Ada yang belum tahu sama sekali ya? Nah, jadi ini saya bagi menjadi 10 langkah. Jadi nanti teman-teman bisa bersama patokan ini untuk latihan sama-sama. Oke, jadi kita mulai lagi ya, sekali lagi Mingmennya itu diluruskan, ini lurus ke sini, dagu diluruskan ke sini, ini lurus, segala pundak ciempang sung sialai, dada ini hansyung, ya. Tuh, oke, sekarang ini konsentrasi kita di depan ini, depan sini ya, kita sini. Ini jangan naik ini ya, ya ini jangan naik gitu ya, tapi sung sialai. Ya, waktu kita tarik, renggangkan ini, ya, tarik nafas,
Tangan dari pori-pori ya, kita mulai ya. Tarik nafas. Dari pori-pori, buang nafas. Konsentrasi kita di tengah-tengah sini, ya. Tarik nafas, buang nafas. Mau dilihatin juga boleh, ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafasnya pelan, tarik nafas. Buang nafasnya agak cepat dikit. Tetap pelan, tapi lebih cepat daripada waktu tarik nafas. Tarik nafas, buka persendiannya, renggangkan, buang nafas. Pikiran kita di tengah-tengah bola. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Bagi teman-teman yang tutup matanya itu, tolong pikirannya itu jangan di dalam badan, di depan mata. Ya, untuk supaya lebih memudahkan konsentrasi, mata kita lihat di depan kita punya bola. Ya, kalau yang udah bisa ya nggak apa-apa, mau merem tidak merem, tapi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, renggangin persendian, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas dari pori-pori, bola besar, bola kecil. Kendorkan pundak ya, ingat, tarik nafas, buang nafas. Pundak kendorkan, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik pelan, tarik nafas. Panjang, halus ya, tarik nafasnya, buang nafas. Panjang, halus, rata ya, tarik nafasnya, tarik nafas, buang nafas. Pelan-pelan kita tangan deketin, 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 sampai kira-kira 2-3 cm, pelan-pelan deketin, ya udah gitu kita pelan-pelan diputar, ya putar, rasakan, rasakan, ada sesuatu dirasakan, deketin sekitar 2 cm, sekarang kecil, ya. Ada yang merasakan sesuatu, ya, ya. Dari sini kalau belum merasakan sesuatu, kita mulai lagi, ya tarik nafas lagi, ruangan besar, ruangan kecil, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Bola besar, tarik nafas. Bola kecil, bola besar, bola kecil. Terus, sampai jaraknya mendekat sekali, baru telapak kita mulai putar, rasakan ada sesuatu di telapak kita,
Kita bisa muter ke depan, muter ke belakang, ya, ke arah jarum jam atau ke arah jarum jam. Rasakan sesuatu di tangan kita. Nah, setelah rasakan sesuatu ini, kita coba ya, ini split kita. Satu atas, satu bawah. Tapi antara tangan atas dan tangan bawah ada koneksi. Jangan sampai kita splitnya kalau kebablasan, koneksinya hilang. Ya, jadi kita tarik maksimal sampai masih ada koneksi, kita stop di situ. Ya, jadi jangan sampai putus, pas sampai di ujungnya. Terus baru kita kembali lagi. Koneksinya itu kita rasakan antara tangan kanan dan kiri. Koneksinya itu. Balik, sekarang tangan kiri yang naik. Koneksinya kita pertahankan, koneksi antara kiri dan kanan. Kita kembali lagi. Ya, kita coba lagi, kanan tarik lagi. Kanan ke atas. Kanan ke bawah, pelan-pelan. Terus tangan kiri naik, pelan-pelan. Jangan sampai melebihi, masing-masing orang beda-beda. Ada yang bisa jauh sekali masih bisa merasakan, tapi ada yang pendek saja udah putus, udah nggak terasa. Jadi kembali lagi. Ya. Nah, kalau belum terasa apa lagi, kita kembali lagi dulu. Kita mulai lagi, bola besar, tarik nafas. Bola kecil. Waktu tarik bola besar, persendiannya direnggangkan. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Ya, kita putar dulu telapak tangan kita, rasakan di telapak tangan kita itu seakan-akan ada bola kecil, ada gundu atau ada telur gitu, yang kita putar di antara tangan kita. Ya, terus kita baru split, kanan ke atas, jangan sampai putus hubungan antara tangan kanan dan tangan kiri. Di ujung kita kembali lagi pelan-pelan. Rasakan hubungannya itu, koneksinya itu. Ya, tangan kiri yang naik, jangan sampai putus. Ya, kita kembali lagi pelan-pelan. Lagi, kanan lagi naik. Kanan turun. Ingat ya, koneksi antara tangan kanan dan tangan kiri, koneksinya saling hubungan. Naik, turun. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas melalui pori-pori. Buang nafas. Konsentrasinya di tengah-tengah bola ya. Tarik nafas. Persendian direnggangkan. Konsentrasi pikiran di tengah-tengah bola. Buang nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Setelah ini kita putar bolanya ini. Kita putar jadi kanan di atas, kiri di bawah. Ya, kita rasa ada bolanya itu, ya, kita pelan-pelan putar balik lagi. Kita putar bolanya itu. Rasa ada bolanya ini di tengah-tengah. Konsentrasi kita tetap tengah-tengah bola ya. Ya. Balik lagi. Bolanya diputar. Dirasakan antara koneksi antara tangan kita yang di atas dan di bawah ini. Jadi seakan-akan ada membal-membal gitu tuh. Seakan ada bola udara ya, bola energi kita ya. Berbalik lagi.
Seakan-akan kita bisa tekan membal, tekan membal, tekan membal. Ya, konsentrasi kita di tengah-tengah bola. Ya. Tuh. Nah, dari sini yang kita udah rasakan, tangan kita pelan-pelan dikedepankan dikit, kedepankan kita dikit, terus kita pelan-pelan kita tangan ini, kanan ini pelan-pelan ngebasuhi tangan kiri. Pelan-pelan rasakan ke sepanjang tangan kiri kita. Pelan-pelan naik ke pundak kita. Nih, terus pelan-pelan turun lagi. Ya. Nah, balik lagi. Bolanya balik. Baru tangan kiri pelan-pelan menjalar di tangan kanan kita. Pelan-pelan naik sampai sepundak. Baru pelan-pelan lagi turun. Sini. Ya. Terus dari sini ini kita kembali lagi, ini bola kan di sini. Sekarang kita coba rasakan kayak seperti kita tarik bolanya itu. Kita buka, tarik. Tarik, kita lepas. Kayak ada PR gitu. Ya. Kita tarik terlalu besar, seakan-akan tangan kita maunya ditarik balik. Ya, jadi ada magnetik gitu loh. Ada magnet, kita tarik terlalu jauh, dia maunya narik kita balik. Ya. Narik, dan kita turun, deketin terlalu banyak, jadi tangan kita maunya dimembalin keluar. Ya, itu energi elektrik sama magnetik. Waktu kita tarik ini, dia maunya tarik kita balik, itu magnetik. Ini tarik lagi, ini elektrik ya. Kita dibembalin, kita elektrik. Kita balik tangannya, sama kita rasa ada tarikannya itu. Ya, tarikan tuh, rasa, balik lagi. Ya, kita tarik, nah itu. Nah, pelan-pelan kita pakai energi ini menjalar ke tangan kita. Pelan-pelan rasakan menjalar ke badan kita, nah sini, pundak, sini. Terus kita kembali lagi. Nah, sekarang balik lagi tangan. Sekarang ke sebelah sini. Tangan kiri sekarang ini. Jalan. Naik. 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 Turun. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke bola. Pegang bola. Konsentrasi kita di tengah-tengah. Tarik napas lagi. Buang napas lagi. Tarik napas lagi. Buang napas lagi. Ini energi kita makin kental nih di tengah-tengah sini, saya makin keras ini. Tarik napas lagi. Buang napas lagi. Seharusnya bagi teman-teman ada yang rasa udah mulai kental sekali ini bola energinya ini. Buang napas lagi. Tarik napas, direnggangkan persendian. Buang napas. Relax. Tarik napas, direnggangkan. Buang napas. Sekarang saya mau kalian di tangannya di cup gitu, kayak mau ambil air gitu. Ya, sini. Terus kita putar-putar. Rasakan. Sambil kita putar-putar ini, kita bayangkan energi putar ini adalah energi di sekeliling badan kita ini ikut putar. Ya, dibayangkan energi sekeliling kita ikut putar. Ikut putar. Nah, pelan-pelan kita sekarang ini ya, di cup itu seakan kita nyedok gitu. Ya, cairan itu kita nyedok yang sesuatu yang kental, kita naikin atas badan kita. Sekarang kita ngebasuh ya ke bawah. Pelan, sini.
Begitu kita balik, kita putar lagi. Bayangkan energi sekeliling kita ini ikut putar, kira-kira 1 meter di sekeliling saya ini. Ya, jadi pelan-pelan kita scoop lagi nih, pelan-pelan. Naikin ke pundak kita, baru kita turunkan lagi. Ya, dari sini kita luruskan, ini luruskan. Ya, jangan lupa ingat badannya ini luruskan tulang belakang, luruskan tulang belakang. Jadi ini kita tap gini, misalkan agak membah-membah, misalkan ada per gitu loh, ada bola. Ya. Kalau belum bisa merasakan nggak apa-apa, tinggal mulai dari tarik nafas lagi, buang nafas lagi, konsentrasi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Nah, sekarang ini kita deketin kira-kira 10 cm. Rasakan kayak ada per-per gitu. Setelah itu saya mau tangan kalian itu yang satu di ujung ini ya. Satu sifat berfungsi sebagai center. Yang satu lagi tangan ini bersifat radar, jadi merasakan. Usahakan dari sini pelan-pelan kita tunjuk, rasakan ini nyenter dia. Yang satu tangan ini kita berusaha untuk merasakan senterannya itu. Sedangkan yang satu kita usahakan seakan-akan kita keluarin energi, menyalurkan ya, menyenter ke badan kita ini. Ya, kita ke sini. Kalian juga bisa ini putar-putar gini bisa berasa ada di telapak tangan ini senterannya itu. Ya, demikian juga kita balik lagi sebelah sini. Pelan-pelan tangan kiri sekarang ini berupa center, nyenter, ini dirasakan tangan kanan. Kita latihan sensitivitas. Ya, latihan sensitivitas. Atau kita mau balik tangan kita sini juga bisa kita rasakan. Rasakan, kembali lagi. Nah, balik sini lagi. Tadi belakang belum, balik lagi sini. Rasakan. Ya, baru kita balik lagi. Ya, kita kembali lagi ke awal. Tarik nafas. Buang nafas. Ini udah makin kental lagi nih energinya. Tarik nafas. Buang nafas. Pikiran di tengah-tengah bola, jangan lupa tarik nafas. Buang nafas. Sekarang ini membentuk tangan cakar harimau. Jadi cakar harimau. Ya. Kita tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Nah, sekarang kita bayangin ya, jempol ketemu jempol, kita tarik nafas 3 kali ya, tarik nafas, jempol ketemu jempol, koneksinya, buang nafas. Tarik nafas, mikir di tengah-tengah, jempol, ingat jempol, ketemu jempol, buang nafas, koneksinya. Pikiran tetap di tengah. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Sekarang telunjuk ketemu telunjuk, tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi. Sekali lagi, tarik nafas lagi,
Buang napas lagi. Mikirin bola di tengah ya, konsentrasi, terus jari tengah, tarik napas, koneksi antara dua jari tengah, buang napas lagi. Tarik napas lagi, antara jari tengah, buang napas lagi. Tarik napas lagi, antara jari tengah, buang napas lagi. Sekarang jari manis ya, tarik antara jari manis dengan jari manis, tarik napas lagi, buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Sekarang jari kelingking dengan jari kelingking ya. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Sekarang saya mau 5-5 jari ya, saling berhubungan. Tarik napas, 5 jari berhubungan dengan 5 jari. Buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Sekarang telapak tangan ketemu telapak tangan ya, tarik napas lagi, buang napas lagi. Tarik napas lagi, buang napas lagi. Nah, sekarang ini tangan biasa lagi, tarik napas, ruangan besar, ruangan kecil. Big ball, small ball. Pundaknya rileks ya. Bola besar, bola kecil. Nah, sekarang ini saya mau teman-teman lakukan gerakan bebas ya. Lakukan bebas, maksud saya ini kita putar bolanya. Misalnya. Ya, bisa kita putar, balik lagi. Rasakan ini. Pikiran kita tetap di tengah-tengah bola itu. Ya, kita bisa angkat bolanya ke atas. Pokoknya bisa merasakan, kita turunkan bolanya. Ya, ya. Kita bisa buang bolanya ke sini. Kita bisa buang bolanya ke sana. Jadi hubungannya itu antara dua tangan ini dirasakan. Ya. Nah, sekarang ini saya mau teman-teman berdiri. Diri sambil pertahankan feelingnya itu. Itu kalian juga bisa lakukan gerakan tai chi kalian. Misalnya saya pegang bola sini, saya lakukan ke depan sini, saya seakan-akan dorong gitu. Saya tarik bola sini, ke sini pelan-pelan. Saya ada gumpalan bola, saya dorong ke depan bolanya ini. Ya, bola bisa kalian juga bisa bolanya besar sekali. Ya, bisa bolanya besar sekali. Bisa juga ke sana toh. Ini posisi besar, bayangan kalian. Yang penting tangannya kiri kanan ini telapak tangannya connect antara satu sama lainnya. Ya, bisa rasa gerakan mau kalian pakai gerakan tai chi kalian, langkah ini rasakan bolanya itu. Ya. Nah, saya gerakan langkah, saya bisa rasakan tuh. Ya. Ya. Saya balik sini juga rasakan. Bola saya naik. Saya turun, mau turun ke sini juga bisa. Saya naikin lagi. Ya. Oke. Ya, sekarang kita duduk kembali ya. Hati-hati ya duduknya, duduk di bangku ya, jangan sampai salah duduk ya. Lagi terusin. Ini nggak belum selesai nih. Terus ya, lanjut. Ya, kembali lagi. Sekarang kita tarik bola besar, bola kecil. Sekarang ini sampai terakhir ya penutupan. Bola besar, bola kecil. Kita ingin tuh nanti waktu kita ini, sekarang kita penutupan itu kita 3 kali tutupnya ya. Nanti supaya kita bisa feelingnya itu kalau tangan sekali buka langsung
feeling bolanya langsung terasa. Nah, sekarang ini pelan-pelan saya tutup, pelan-pelan, pelan-pelan, tutup. Waktu kita tutup, badan kita rasakan feelingnya itu ke seluruh badan kita. Jadi pikiran kita di dalam badan kita. Nah, dari sini kita buka lagi pikiran kita di luar badan kita, di depan mata kita ini, di bola sini. Nah, kalau hilang feelingnya itu bola besar, bola kecil lagi. Bola besar, bola kecil. Bola besar, bola kecil. Bola besar, bola kecil. Saya tutup ya pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Saya tempel tangannya 2, pikiran kita kembali lagi ke badan kita. Rasakan sensasi itu. Terus oke, terakhir kita buka lagi. Langsung, ada yang udah bisa langsung rasakan ada yang bola langsung. Nggak perlu buka tutup. Ya, sekarang kita lagi coba tarik, pas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Pelan-pelan kita tutup lagi. Pelan kita tutup. Nah, udah gitu baru tangannya usap-usap. Ya, usap gini. Ya, sorry. Ya. Ya, terus kita basuhi muka kita. Semua. Belakang, kalau kita ada sakit ginjal atau apa, belakang gosok-gosok, pundak kita, belakang kita. Ya, terus tangan kita, ya, atau badan kita. Ya. Ya. Di sini kita basuhin seluruh badan kita. Ya. Ya. Ya, ini baru selesai. Oke. Gimana? Ada pada Hah? Bisa rasakan ini? Asa ada energi itu? Teman-teman semua pada rasakan? Hah? Ada ya rasakannya? Hah? Ada ya? Nah, itu pelan-pelan. Nah, ini adalah untuk mempercepat teman-teman dalam latihan Tai Chi. Karena banyak orang latihan Tai Chi puluhan tahun nggak bisa rasakan adanya energi itu. Ya, kalau yang udah kalau ini mempercepat aja. Jadi dikasih rasanya dulu, nanti nyarinya itu lebih mudah, udah tahu apa yang dicari. Ya, gitu. Nah, dari sini ini energi yang kita keluarkan ini, kita rasakan ini adalah dibagi seperti empat jenis lah, ya. Satu adalah unsur api, ya, satu unsur air, ada unsur udara, ada unsur tanah. Nah, biasanya orang ada pengobatan, banyak kan ada orang bilang pengobatan Qigong gitu kan ya. Ya, ada orang sakit terus diginiin segala apa gitu ya, segala itu. Nah, jadi itu biasanya dia adalah pakai energi ini untuk memberikan dia pengobatan. Misalnya orang kakinya itu rematik gitu loh. Rematik kan bilang, oh, hongsip ya orang bilang ya. Ya, karena lembab gitu ya. Nah, orang keluarin energinya itu pakai energi api gitu loh. Ya, supaya diharapkan itu jadi kering gitu. Kira-kira kayak begitu orang pengobatannya itu. Ya kan? Nah, saya tidak mendalami pengobatan, jadi nggak gitu tahu juga lah. Tapi banyak juga teman saya yang latihan gituan, dia kasih pengobatan orang itu ya seperti pundaknya, misalnya dia keras atau apa, ya dia berusaha seakan-akan tadi kan kita ada kan tarik, buang gitu, tarik, buang gitu ya. Waktu tariknya ini ada banyak orang itu, misalnya orang masuk angin gitu, misalnya di pundaknya ini, ya gitu kan. Jadi dia ini adalah setelah itu dia usahakan kayak ditarik, gitu, dibuang gitu, ditarik, dibuang, ya. Atau ya dia lembab ya dikasih energi gitu terus, ya. Nah, untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan, kita bilang oke, saya mau mengeluarkan energi api nih, atau energi air, ya, atau energi udara gitu loh, ya, atau energi tanah gitu loh, ya kan. Nah, caranya itu adalah kalau kita mau keluarkan energi api, yang kita bayangkan itu adalah lilin, salah satu
triknya itu adalah kita bayangkan itu adalah lilin. Ya, jangan bayangkan hutan yang kebakaran gitu. Itu terlalu besar. Ya, bayangkan lilin aja atau warna merah. Warna merah. Terus selanjutnya itu kalau kita mau lakukan air itu ya unsur air itu ya kita bayangkan air sebenarnya. Ya, atau warna kayak seperti warna hijau, hijau gitu ya segala macam gitu. Ya. Kalau kita bilang udara, kita bayanginnya apa? Ya kita bayanginnya awan. Kita bayangin awan. Kita bayangin awan, terus juga kita bayanginnya warna biru. Kalau kita tanah, unsur tanah, kita bayanginnya warna coklat, kita bayanginnya tanah. Nah, dalam hal ada orang-orang tertentu bisa merasakan, kebanyakan orang ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan. Saya sendiri juga tidak dalam banget, tapi sekedar itu demo aja saya nggak tahu bisa atau enggak ya. Coba ya. Coba. Oh ya kamu. Ya. Saya nggak tahu kamu sensitif atau tidak, tapi ya kita coba aja nggak apa-apa. Kamu gini aja, gitu ya. Jadi gini aja, gini ya. Jadi saya bukan bilang mau dorong kamu atau apa, hanya rasakan energinya itu. Ini saya gini ya, ini gambar harus gini ya, kira-kira gini kali ya. Enaknya gini ya, gini ya. Kamu diam. Gini. Nah, saya sekarang ini bayangin itu kebetulan dia pakai baju merah nih, jadi saya harus bayangin merah aja. Unsur api sifatnya agresif, jadi dia bisa berasanya terdorong. Unsur api itu, ya. Jadi saya bayangin, jadi saya tidak pakai gerakan-gerakan tai chi itu, ya, yang sifatnya yin yang itu bukan. Tapi ini benar-benar pakai energi yang ada dari badan saya ini. Jadi saya dari sini itu saya bayangkannya dia itu, saya kasih dia energi api, ya, gitu. Ya, ya, ya rasa. Sekarang saya bayangin dia itu adalah unsur air, ya, unsur air warna hijau, warna hijau. Jadi juga air gitu. Air itu adalah rasa kayak gelombang gitu, depan ke belakang, ke depan ke belakang, ombak. Jadi kayak gitu. Ke sini dia. Jangan pelukan gitu. Oke. Jadi sekarang ini unsur udara ya. Unsur udara kan saya tadi bilang kan bayangannya kayak awan gitu. Jadi kalau awan gitu, seharusnya dia rasakannya itu adalah dia ngambang. Kayak awan, awan kan kayaknya jalannya pelan ya kalau kita lihat ya, kalau pas kita naik pesawat gitu ya. Nah, sekarang coba ya, biar bisa atau enggak. Jadi saya bayangin dia itu adalah dia ngambang. Ya, ya, dia ngambang. Gitu, ya. Satu lagi adalah unsur tanah. Tanah itu adalah sifatnya ke bawah. Ya, jadi saya bayanginnya itu, saya ada bayanginnya itu adalah warna coklat. Ya, atau ya tanah itu sendiri. Ya, tanah atau pasir gitu ya. Jadi saya bayangin. Ya, oke. Ya, rasanya dia adalah segitu. Oke, thank you ya. Ya. Nah, jadi itu banyak orang latih memperdalam itu, memperbanyak itu, banyak orang juga pakai itu untuk orang pengobatan. Ya. Kalau saya ini kita latihan-latihan ini supaya kita bisa lebih sensitif, bisa terimanya itu kita tahu adanya tenaga masuk, energi masuk, kita bagaimana manipulasi tenaga itu, energi itu untuk main gitu, segala itu terima itu. Jadi asal tahu aja, oh tenaga ini, oh memang bisa bisa macam-macam jenis gitu loh, ya bukan hanya satu aja gitu loh. Ya kan kalau Tai Chi itu
beda lagi adalah antara yin sama yang segala itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gitu. Jadi masing-masing orang pengalamannya itu feelingnya beda-beda. Ada yang dia nyenternya cepet, dia bisa rasa, dia bisa rasa bener-bener. Ya, tapi ada orang nggak rasa apa ini gitu loh. Ada yang gini-gini nggak berasa ada bola gitu loh. Ya kan, tapi ada yang rasanya kalau kalau besar hilang bolanya, tapi kalau kecil itu dia bisa rasa. Ya di tempat saya latihan itu, dia itu latihan ada teman, dia nggak berani buka lebar-lebar karena buka lebar-lebar dia langsung nggak ada feelingnya hilang. Jadi bola dia hanya kecil doang, gini, gini-gini. Jadi dia merasakan, tapi kalau suruh gini hilang tau-taunya. Kayak gini, buka gini, dia hanya sampai sini doang, nggak berani lebih. Udah sini aja. Jadi dia latih aja. Lama-lama baru bisa. Nanti kalau orang I-nya itu kuat, I-nya kuat ini dia bisa sebesar gini dia masih bisa connect antara ini dengan ini. Ya. Tapi ya bagi orang tertentu kalau tidak latih ya kamu nggak bisa connect ini. Ya, ini abstrak sekali sih antara percaya atau tidak percaya sih sebenarnya gitu. Saya juga tidak mengharapkan kalian percaya gitu. Tapi berdasarkan feeling masing-masing aja. Ini saya ada tawarkan, ini kebetulan ini dalam paket, ini latihan. Hanya saya kenapa mengajarkan ini karena teman-teman sebelumnya waktu ikut pelatihan-pelatihan itu sering tidak merasakan. Saya bilang oke, kalau latihan peng ya ini seperti berenang di udara dan tidak tahu berenang di udara kayak gimana gitu tuh. Ya, tenaganya gimana. Jadi saya pikir tambahan ini lagi supaya teman-teman ada jalan pintas lah, jadi supaya lebih cepat langsung langsung ada feeling. Karena ada yang bilang latihan 20 tahun, 30 nggak rasa tuh ada bola, ada apa gitu loh. Kira-kira gitu. Ya memang pengalaman pribadi ini memang beda-beda. Yang penting kita rasakan nggak begitu. Sebenarnya sih kalau kita gini-gini ya kita bisa rasakan. Ya, kita rasakan. Ya, kita misalnya kita bilang nih, kita dalam ini, kita gini, kita kipas-kipas gini aja, kalian udah bisa rasa ini coba aja. Ini kalian bisa gerak ini. Ini ya jari kalian ini dalamnya ini bergerak. Ya, ini juga sama tuh. Pokoknya rasa ini ya, sar gitu. Nanti kalau kalian latihan itu lama-lama ini kalian bisa dari sini ini, misalnya telapak tangan saya ini, saya ngaliran chi, otomatis chi darah ini saya mau bikin dia merah, saya tinggal ngalirin jadi merah. Nah, jadi bisa lama-lama kita bisa mengendalikan gitu loh kita punya chi itu, harinya itu. Kalau kita sembuhin orang itu terus terang aja, kalau saya ketemu ini, kita katakan apa ya, Shinsei lah, yang nyembuhin orang pakai Qigong gitu, umumnya badannya kurus-kurus semua. Ya, jadi maksud saya tuh energinya kita ini terpakai habis gitu loh untuk ngobatin orang. Dan itu saya rasa lebih baik untuk diri kita sendiri aja. Misalnya kita ke hutan atau ke gunung, kebetulan itu energi suasananya bagus atau apa, nah kita bisa menghirup gitu. Jadi kita tarik napas, buang napas. Kita ambil energi dari udara, kita ambil energi dari pohon yang besar gitu, segala apa-apa gitu, segala gitu. Nah itu kalau bisa sih untuk diri sendiri aja lah, agak egois sedikit gitu ya. Ya. Kalau untuk istri ya nggak apa-apa gitu loh, atau untuk suami gitu loh. Tapi ya kalau keluar itu, saya pikir dari pengalaman itu agak susah karena kamu ngobatin seseorang gitu, sehari kamu ngobatin mungkin bisa 2-3 orang. Sedangkan kamu mungkin perlu berapa hari untuk bisa terkumpul kembali energi kamu gitu loh maksud saya gitu. Ya jadi itu jangan harus dihargain gitu kamu punya itu energi dalam apa sih energi sari atau apa dalam. Jadi ini adalah pikiran kita adalah di luar daripada badan kita. Tapi kalau kita sekali pikiran kita di dalam badan kita misalnya berusaha ngatur napasnya itu dari napas turun ke tantien, putar lagi gitu ya kira-kira. Sering kan yang latihan Qigong kayak gitu ya. Nah, Xiao Chou Tian segala gitu-gitu ya itu kalian nggak bisa merasakan ini. Susah untuk ngerasakan ini ya bolanya ini agak lama gitu loh maksud saya. Ini lebih cepatnya pikiran kita di luar itu.